Saudara, gestur Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024 semakin hangat. Terakhir, Jokowi dan Prabowo saling lempar pujian di hari ulang tahun ke-15 Gerindra. Bahkan Jokowi mengatakan elektabilitas Prabowo berpotensi teratas. Lalu sudah pastikan dukungan Jokowi bulat untuk Prabowo di Pilpres nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saling puji pada HUT ke-15 Gerindra. Bahkan Jokowi bilang elektabilitas Prabowo berpotensi jadi yang tertinggi di pemilu 2024 nanti. Bisakah serta-merta diartikan ini sebagai dukungan Jokowi secara bulat untuk Prabowo di pemilu nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Relasi Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto makin hangat. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra, Jokowi menyebut elektabilitas Prabowo dan Gerindra berpotensi jadi yang teratas di pemilu mendatang. Kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Pujian pun dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo memuji kepemimpinan Jokowi mampu mengambil keputusan berani, terutama di saat pandemi, meskipun mendapat banyak tekanan dari pihak luar. Prabowo mengklaim pujiannya bukan untuk menjilat. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui. Kalau kita amati, momen kehangatan antara dua mantan rival di Pilpres lalu itu semakin ketara setahun belakangan. Ditambah akhir-akhir ini, Prabowo lekat sowan dengan keluarga Jokowi. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Bukan hanya momen HUT Perindo dan kebersamaan Prabowo di berbagai agenda dengan Jokowi. Prabowo juga akrab bersilaturahmi dengan putra sulung Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bahkan relawan Jokowi yang menggelar musyawarah rakyat atau Musra Indonesia yang ke-17 di Kota Semarang, Jawa Tengah memunculkan nama Prabowo bersama Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto saat e-voting atau polling figur capres pilihan relawan. Ketat disebutkan posisi capres itu ada Erlangga, ada Ganjar, ada Prabowo, kadang Ganjar, kadang Erlangga, gitu-gitu aja itu. Tiga besar itu. Tapi ya, yang di luar tiga ini saya sampaikan tadi Pak Jokowi sedang menang di dua lokasi, Jawa Barat dan NTT. Begitu pula DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpeluang berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Sangat mungkin bisa ya Prabowo Ganjar itu karena politiknya dinamis sekali ya, kemungkinan juga demikian. Tinggal tunggu aja ya. Sikap masyarakat Jawa Tengah untuk calon pres seperti apa?
calon Pilpres kemarin sesuai dengan yang ada di Musra itu memang dominasi adalah Prabowo Ganjar. Saya kira begitu. Ya. Namun pengamat menilai Prabowo punya pekerjaan rumah mengantisipasi berpindahnya ceruk pemilih 2019 lalu yang cenderung berada di sisi oposisi. Loyalitas pada Presiden Jokowi menguntungkan buat beliau atau malah merugikan. Kenapa bisa begitu? Elektoral, karena begini, suka atau tidak adalah ada sebuah fakta Pak Prabowo ini berinvestasi di ceruk yang cenderung tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Oke. Di ceruk yang bisa dikatakan selama 2 pemilu menganggap Pak Prabowo adalah antitesis dari Jokowi. Ya. Semakin ada yang mengatakan bahwa, dan menjadi logis, semakin Pak Prabowo menegaskan dirinya menjadi loyalis Jokowi, ada potensi juga beliau kemudian akan ditinggalkan oleh sebagian pendukung, saya tidak katakan semua ya, yang dalam 2 pemilu itu berharap Pak Prabowo itu akan berseberangan dengan Jokowi dan bisa menjadi antitesis dari Jokowi. Beda dengan Ganjar. Di sisi lain, Gerindra menyebut terus berusaha mempertahankan konstituen dan percaya pemilih bersikap rasional dengan posisi politik Prabowo hari ini. Awalnya bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi tentu insya Allah akan mulai semakin rasional. Saya mengalami di daerah-daerah ya Mbak Friska, Mas Toto, daerah pemilihan saya Sumatera Barat itu daerah pemilihan yang anti dengan Pak Jokowi. Oke. Masyarakat Sumatera Barat awalnya kecewa dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi dengan penjelasan kader-kader Gerindra yang keliling dari kampung ke kampung, dari jorong ke jorong, menjelaskan bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat, tapi Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau rela dicaci dan dimaki demi persatuan dan demi menjaga keutuhan NKRI. Alhamdulillah masyarakat yang awalnya lari ke pasangan tertentu, ke calon tertentu, terus sudah kembali. Jelang 2024 masih cukup panjang, tapi bisa jadi amat singkat jika tanpa strategi yang matang. Yang jelas, para tokoh dan partai politik masih hati-hati kalkulasi langkah. Jadi menarik diikuti karena menyusun strategi selalu jadi seni dalam politik. Rizka Clarissa, Andi Medarwan, Kompas TV, Jakarta.